Kirana menghirup napas panjang, merasakan ketegangan yang mencekik di dadanya. Cahaya lampu neon berkedip-kedip di sudut jalan sempit di Jakarta Utara, tempat ia berdiri dengan mantel hitam panjang yang menyembunyikan tubuh rampingnya. Malam itu, ia tak lagi sekadar agen rahasia. Ia adalah seorang pemburu dalam bayang-bayang, memburu mangsa yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan dan uang haram. Setelah berbulan-bulan menyusup ke dalam jaringan bandar narkoba terbesar di Indonesia, ia akhirnya berada di ambang keberhasilan. Namun, keberhasilan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Ponselnya bergetar di dalam saku. Sebuah pesan masuk dari salah satu informannya, memberitahu bahwa lokasi pertemuan telah berubah. Awalnya, mereka akan bertemu di sebuah klub malam yang ramai, tetapi kini ia harus masuk lebih dalam ke kawasan kumuh, tempat hukum tak lagi berfungsi dan kejahatan merajalela tanpa batas. Kirana menggigit bibirnya. Perubahan mendadak ini adalah tanda buruk. Tapi ia tak punya pilihan selain melanjutkan. Jika ia ragu, penyamarannya akan terbongkar dan nyawanya melayang. Ia melangkah masuk ke dalam sebuah bangunan tua yang terbengkalai. Aroma lembab bercampur bau obat-obatan tercium kuat, menusuk hidungnya. Di dalam ruangan yang gelap, beberapa pria berbadan besar dengan tatapan liar mengamatinya. Salah satunya adalah Reza, tangan kanan bandar besar yang sedang ia buru. "Kirana, akhirnya kau datang juga," suara pria itu terdengar serak, penuh kecurigaan. Kirana berusaha tetap tenang, meskipun jantungnya berdetak lebih cepat. "Aku tidak suka perubahan mendadak," ucapnya dingin, mencoba menunjukkan bahwa ia bukan orang yang mudah diatur. Reza menyeringai, lalu memberi isyarat pada anak buahnya. "Kami hanya ingin memastikan kau bukan seorang pengkhianat." Seketika, Kirana merasa sesuatu yang dingin menyentuh tengkuknya, ujung pistol ditekan kuat ke kulitnya. Detik berikutnya, pukulan keras mendarat di perutnya, membuatnya tersungkur ke lantai. Napasnya tersengal, rasa nyeri menjalar ke seluruh tubuhnya. Mereka sudah mencurigainya. Ia mencoba bangkit, tetapi tendangan lain menghantam punggungnya, membuatnya jatuh kembali. Sekarang ia dikelilingi oleh 5 pria bersenjata, dan semua mata menatapnya dengan kebencian. Kirana menggertakkan giginya. Ini bukan pertama kalinya ia menghadapi situasi berbahaya, tapi kali ini, ia sendirian. Terlalu banyak bicara, terlalu banyak tahu. Reza berjongkok di sampingnya, menatapnya dengan mata penuh ancaman. "Bos, kami ingin tahu, kau ini benar-benar bagian dari kami, atau hanya seekor tikus yang menyusup?" Ia mengeluarkan pisau lipat dan menggoreskan ujungnya di pipi Kirana, cukup untuk meninggalkan luka tipis yang mengalirkan darah hangat. Kirana menahan erangan. Ia tahu, jika ia mengungkapkan identitasnya sekarang, ia akan mati di tempat. Dengan napas tertahan, Kirana berusaha mencari jalan keluar. Tangannya diam-diam meraba saku mantel, mencoba mencari senjata kecil yang ia sembunyikan. Namun, sebelum ia sempat meraihnya, satu pukulan lagi menghantam kepalanya. Pandangannya mulai kabur, suara di sekitarnya semakin jauh. Ia merasakan tubuhnya diseret ke suatu tempat yang lebih gelap, lebih dingin. Saat kesadarannya mulai memudar, hanya satu nama yang terlintas di benaknya. Sekar. Jika ia tak bisa keluar dari tempat ini, hanya adiknya yang bisa menyelamatkannya. Dan ia tahu, Sekar tak akan tinggal diam jika kakaknya dalam bahaya. Di tengah keheningan malam, Sekar duduk bersila di pelataran rumah kayunya di lereng Gunung Kelut. Cahaya bulan membentuk siluet tubuhnya yang tegap, sementara matanya terpejam dalam ketenangan. Ia sedang melatih pernapasan, menyempurnakan tenaga dalamnya seperti yang diajarkan almarhum gurunya. Namun, tiba-tiba getaran ponsel di sampingnya memecah keheningan. Ketika ia melihat layar, jantungnya serasa mencelos. Nama Kirana terpampang di sana, tetapi saat ia mengangkatnya, hanya terdengar suara nafas berat dan samar-samar desahan kesakitan. "Kirana, kakak, ada apa?" Sekar berseru panik. Namun, tidak ada jawaban. Hanya bunyi benda jatuh dan suara langkah kaki tergesa-gesa sebelum panggilan terputus. Sekar menggertakkan giginya. Ia mengenal suara kakaknya dengan baik, dan dalam seumur hidupnya, belum pernah ia mendengar Kirana dalam keadaan selemah itu. Tanpa ragu, ia meraih ransel kecil, memasukkan sebilah keris pusaka dan beberapa perlengkapan, lalu menyambar jaket kulitnya. Kakaknya dalam bahaya, dan ia tak akan tinggal diam. Sekar memacu motornya menembus jalanan berkelok yang diselimuti kabut. Angin malam menerpa wajahnya, tetapi pikirannya hanya terfokus pada satu hal, menyelamatkan Kirana.
Kakaknya mungkin seorang agen rahasia, tetapi dunia yang dihadapinya saat ini berbeda, dunia di mana hukum tak lagi memiliki kuasa, dan kejahatan bersembunyi di setiap sudut gelap. Jika Kirana saja terjebak, maka musuh yang ia hadapi pasti bukan orang sembarangan. Saat mencapai kota, Sekar langsung menuju satu-satunya kontak yang bisa memberinya informasi, Pak Joko, seorang mantan intel yang kini hidup dalam bayang-bayang. Lelaki tua itu menatapnya dengan ragu saat Sekar masuk ke rumahnya. "Sekar, sudah lama kau tidak datang. Apa yang membawamu ke sini?" Tanyanya dengan nada curiga. "Kirana dalam bahaya. Aku butuh informasi tentang jaringan narkoba terbesar di Jakarta Utara," jawab Sekar tegas. Pak Joko menatapnya dalam diam, sebelum akhirnya menghela napas panjang. Kalau Kirana sampai terseret, berarti dia menyentuh sarang macan. Ia meraih selembar peta kusut dari laci meja dan menunjukkannya pada Sekar. "Mereka beroperasi di kawasan Pelabuhan Lama. Tapi, Sekar, tempat itu bukan sekadar sarang narkoba. Itu neraka. Mereka punya pembunuh bayaran, tentara bayangan, dan polisi korup di pihak mereka." Sekar mengepalkan tangannya. "Aku tidak peduli. Aku harus masuk ke sana." Tatapan matanya dingin, penuh determinasi. Pak Joko hanya bisa menggeleng pelan. "Kalau begitu, setidaknya jangan pergi tanpa persiapan. Ada seseorang yang bisa membantumu menyusup ke sana." Ia menyelipkan secarik kertas ke tangan Sekar. "Temui dia di pasar gelap. Tapi hati-hati, Sekar, satu langkah salah, dan kau bisa mati sebelum sempat melihat Kirana lagi." Sekar tak membuang waktu. Dengan peta dan informasi yang diberikan, ia melaju ke arah tujuan barunya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini bukan sekadar misi penyelamatan. Ini adalah perang. Jika para bandar narkoba itu telah menyakiti Kirana, maka Sekar akan memastikan bahwa mereka semua membayar mahal untuk itu. Malam semakin larut, dan Jakarta yang megah kini terlihat lebih kejam dari sebelumnya. Sekar bersiap memasuki dunia yang bukan miliknya, sebuah dunia di mana kegelapan dan darah adalah mata uang utama. Ia menatap tajam ke depan, hatinya membara dengan amarah dan tekad. "Tunggu aku, Kak, aku akan datang." Sekar berdiri di pinggir lorong sempit pasar gelap, tempat yang tak pernah ia kunjungi sebelumnya. Bau amis bercampur keringat manusia menyeruak dari segala penjuru, sementara tatapan liar para penjajah barang ilegal menelanjangi siapapun yang lewat. Tempat ini bukan untuk orang biasa. Ini adalah jantung dari kejahatan bawah tanah Jakarta, tempat di mana nyawa bisa dibeli dan dijual dalam hitungan detik. Ia menarik napas dalam, meneguhkan hatinya. Jika ia ingin menyelamatkan Kirana, ia harus masuk ke dalam dunia ini tanpa dicurigai. Selembar kertas dari Pak Joko mengantarnya ke sebuah kedai teh bobrok di sudut pasar. Pemiliknya, seorang pria bertubuh kurus dengan wajah penuh bekas luka, menatap Sekar. Dengan tatapan tajam, "Siapa kau?" tanyanya dingin. Sekar tak menjawab, ia hanya merogoh sakunya dan meletakkan kertas kecil itu di atas meja. Mata pria itu menyipit, membaca tulisan yang ada, lalu mengangguk pelan. "Jadi kau yang ingin masuk ke sarang iblis itu?" gumamnya. Sekar menatapnya tajam. "Aku tidak peduli siapa mereka. Aku hanya ingin satu orang, Kirana. Jika kau bisa membantuku, katakan bagaimana caranya," ucapnya tegas. Pria itu terkekeh, menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. "Kau ini wanita, dan kau tidak tahu siapa yang sedang kau hadapi. Reza dan orang-orangnya tidak punya belas kasihan. Jika kau tertangkap, kau akan lebih menderita daripada mati. Aku tidak datang untuk mati. Aku datang untuk menghancurkan mereka," jawab Sekar, suaranya dingin seperti baja. Pria itu terdiam sejenak, sebelum akhirnya meletakkan sesuatu di atas meja, sebuah kartu akses. "Di dalam jaringan ini, satu-satunya cara untuk masuk adalah dengan membuat mereka percaya kau adalah bagian dari mereka. Besok malam ada pertarungan bawah tanah. Kau harus menang jika ingin masuk lebih dalam," katanya. "Tapi ingat, jika kau gagal atau ketahuan, mereka tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup." Sekar meraih kartu itu tanpa ragu. Ia tak peduli seberapa besar risikonya. Jika pertarungan adalah satu-satunya jalan, maka ia akan bertarung. Dalam hidupnya, ia sudah menghadapi lawan yang lebih kuat, dan ia selalu menang. Namun, kali ini bukan hanya sekadar kemenangan yang ia cari, ini adalah perang untuk menyelamatkan darah dagingnya sendiri. Malam itu, Sekar tak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamar sewaannya, mengasah pikirannya seperti mengasah bilah keris di tangannya.
Ingatan tentang Kirana memenuhi benaknya, kakaknya yang selalu melindunginya sejak kecil, yang mengajarkan bahwa dunia ini penuh bahaya, tetapi bukan berarti mereka harus tunduk padanya. Sekar mengepalkan tinjunya. Kali ini, giliran ia yang melindungi Kirana. Pagi menjelang, dan Jakarta tetap sibuk seperti biasa. Tapi bagi Sekar, dunia telah berubah. Dalam hitungan jam, ia akan masuk ke sarang musuh, mempertaruhkan nyawanya di dalam arena pertarungan ilegal. Ia tidak tahu siapa yang akan ia hadapi, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan kalah. Dengan langkah tegap, ia keluar dari kamar, bersiap menghadapi malam yang akan menentukan segalanya. Di tempat lain, Kirana terikat di kursi besi dengan tangan dan wajah penuh luka. Ia membuka matanya yang mulai membengkak, bibirnya pecah karena pukulan. Namun, di balik penderitaan itu, satu keyakinan tetap membara dalam dirinya, Sekar akan datang. Dan ketika saat itu tiba, dunia gelap yang mengurungnya akan berubah menjadi neraka bagi mereka yang menyakitinya. Malam turun dengan berat, membawa serta hawa panas yang menyesakkan di sebuah gudang tua yang dijadikan arena pertarungan ilegal. Cahaya redup dari lampu-lampu gantung memantulkan bayangan menyeramkan di lantai beton yang sudah berlumuran darah kering. Sekar berdiri di tengah kerumunan, jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut, tetapi karena api kemarahan yang terus berkobar dalam dirinya. Jika ini satu-satunya jalan menuju Kirana, maka ia akan menaklukkan tempat ini dengan tangannya sendiri. Teriakan menggema saat seorang petarung raksasa menghantam lawannya hingga terkapar tak bergerak. Wasit ilegal mengangkat tangannya ke udara, mengumumkan kemenangan yang disambut sorakan penuh gairah dari para penjudi yang mengelilingi arena. Sekar tidak memperhatikan mereka, pikirannya hanya tertuju pada satu hal, giliran bertarungnya. Ketika namanya dipanggil, ia melangkah ke dalam lingkaran pertarungan, menghadapi lawannya yang bertubuh besar, bertato, dan jelas sudah membunuh lebih dari sekali di tempat ini. Lawannya menyeringai, memandangnya dengan tatapan meremehkan. "Serius, seorang wanita, aku tidak mau membunuhmu terlalu cepat," katanya dengan nada mengejek. Sekar tidak menjawab, ia hanya merenggangkan bahunya, mengambil posisi bertarung. Begitu gong dimulai, lawannya langsung menyerang, melayangkan pukulan kuat ke arah kepalanya. Sekar menghindar dengan gesit, tubuhnya bergerak seperti bayangan, dan sebelum pria itu sempat menyadari, satu tendangan berputar menghantam pelipisnya. Pria bertato itu terhuyung, wajahnya terkejut. Ia tidak menyangka wanita di hadapannya memiliki kekuatan secepat itu. Dengan geram, ia kembali menyerang, mengayunkan tinjunya dengan brutal. Namun, Sekar sudah lebih dulu membaca gerakannya. Dengan satu manuver cekatan, ia mengunci lengan lawannya, menjatuhkannya ke tanah, lalu menghantam tengkuknya dengan siku. Suara retakan terdengar, disusul jeritan kesakitan. Sekar tidak berhenti, ia mencengkeram kepala pria itu, lalu membenturkannya ke lantai dengan keras hingga darah mengalir dari dahinya. Kerumunan seketika terdiam, tidak ada yang menyangka seorang wanita bisa menjatuhkan lawan secepat itu. Wasit, yang awalnya enggan mengangkat tangan Sekar sebagai pemenang, kini tak punya pilihan lain. Sorakan menggema di seluruh arena, tetapi Sekar tidak peduli. Ia hanya menatap ke satu arah, Reza, yang duduk di sudut ruangan dengan mata menyipit penuh ketertarikan. Reza berdiri perlahan, lalu bertepuk tangan. "Impresif," katanya sambil berjalan mendekat. "Aku tidak menyangka akan melihat wanita sekuat ini di tempat ini. Siapa namamu?" Sekar menatapnya dingin. "Namaku tidak penting, aku hanya ingin satu hal, masuk ke dalam jaringanmu." Kata-katanya penuh keyakinan, dan ia bisa melihat senyum licik terukir di wajah Reza. Pria itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, tapi masuk ke dalam jaringan kami berarti membuktikan kesetiaanmu. Dan itu berarti, kau harus membunuh seseorang untuk kami." Sekar mengepalkan tinjunya, menahan gejolak di dadanya. Ia tahu ini adalah jebakan. Tapi jika ini satu-satunya jalan untuk menemukan Kirana, maka ia harus memainkannya dengan cermat. Ia menatap Reza tajam dan berkata dengan suara dingin, "Siapa yang harus mati?" Sekar berdiri tegak di dalam ruangan berasap tipis, aroma tembakau bercampur alkohol menyengat di hidungnya. Di hadapannya, Reza duduk santai di sofa mahal, kakinya terangkat ke meja seolah menunjukkan bahwa ia adalah penguasa di tempat ini. Pria itu menatapnya dengan tatapan penuh selidik, seolah ingin melihat sampai seberapa jauh keberanian Sekar. "Kalau kau ingin masuk ke dalam jaringan kami, kau harus membuktikan kesetiaanmu," katanya, menyeringai licik. Sekar tetap tenang.
Ia tahu Reza sedang mengujinya, mencoba membaca reaksi sekecil apapun. "Siapa yang harus mati?" tanyanya dengan nada datar. Ia tidak ingin menunjukkan keraguan, meskipun di dalam hatinya, ia sadar bahwa membunuh seseorang di depan mereka akan semakin menjeratnya dalam permainan berbahaya ini. Reza tersenyum, lalu melambaikan tangannya. Dari balik pintu, dua anak buahnya menyeret seorang pria bertubuh kurus, wajahnya babak belur dengan darah mengalir dari sudut bibirnya. "Dia ini pengkhianat," kata Reza santai. "Berusaha mencuri barang kami dan menjualnya ke jaringan lain. Kami tak bisa membiarkan orang seperti ini hidup." Pria yang disebut pengkhianat itu mengangkat wajahnya, matanya penuh ketakutan saat melihat Sekar. "Tolong, aku punya keluarga," bisiknya lemah. Sekar menatapnya dalam diam, pikirannya berpacu mencari jalan keluar. Jika ia menolak, ia akan dicurigai. Jika ia membunuh pria ini, ia akan kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Tapi ia tahu, di dunia ini, kelemahan bisa berarti kematian. Dengan ekspresi tak terbaca, Sekar mengambil pistol yang disodorkan oleh salah satu anak buah Reza. Ia merasakan dinginnya logam di tangannya, suara detakan jantungnya terdengar lebih keras dari sebelumnya. Ia mengangkat senjata itu, mengarahkannya tepat ke kepala pria malang di depannya. Ruangan menjadi sunyi, semua mata tertuju padanya, menunggu keputusannya. Dalam sekejap, Sekar mengambil keputusan. Ia menarik pelatuk, tetapi dengan gerakan cepat, ia sedikit menggeser arah tembakannya. Peluru melesat, menembus telinga pria itu tanpa membunuhnya. Pria itu berteriak kesakitan, terjatuh ke lantai sambil memegangi sisi kepalanya yang berdarah. Sekar menurunkan pistolnya perlahan, lalu menatap Reza dengan tajam. "Dia akan mati karena pendarahan. Tapi setidaknya, aku tak membuatnya terlalu cepat," katanya, suaranya tetap tenang. Reza terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Kau menarik," katanya sambil bertepuk tangan. "Baiklah, kau lulus ujian pertama. Tapi masih ada banyak hal yang harus kau buktikan sebelum benar-benar menjadi bagian dari kami." Ia lalu menoleh ke anak buahnya. "Bawa dia keluar, biarkan dia mati perlahan." Saat pria itu diseret pergi, Sekar menahan napasnya. Ia tahu ia baru saja berjalan di atas tali tipis antara hidup dan mati. Namun, ia sudah selangkah lebih dekat ke tujuan utamanya, menemukan Kirana. Tapi satu hal yang pasti, waktunya tak banyak. Kirana mungkin tengah mengalami penderitaan yang lebih buruk dari yang bisa ia bayangkan, dan Sekar harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Di sebuah ruangan gelap dan pengap, Kirana duduk bersandar pada dinding beton dingin, tubuhnya penuh luka. Kedua tangannya masih terikat ke belakang, dan setiap gerakan kecil pun membuatnya merintih kesakitan. Sudah berhari-hari ia dikurung di tempat ini, tanpa tahu apakah ada harapan untuk bertahan. Namun, satu hal yang membuatnya tetap hidup adalah keyakinan bahwa adiknya, Sekar, pasti akan datang. Pintu besi di hadapannya berderit terbuka, cahaya remang dari luar menusuk matanya yang lelah. Seorang pria tinggi dengan wajah penuh bekas luka masuk, diikuti oleh dua penjaga bersenjata. Kirana mengenali pria itu, Suro, salah satu tangan kanan Reza, sosok yang terkenal karena kebrutalannya. "Bagaimana rasanya jadi tawanan, Kirana?" tanya Suro dengan suara dingin, sambil berjongkok di depannya. Kirana menatapnya tanpa gentar. "Jika aku bebas, kau akan menjadi orang pertama yang kulenyapkan," katanya pelan, tapi penuh ancaman. Suro tertawa, lalu menarik dagunya dengan kasar. "Sayang sekali, kau tak akan pernah bebas," katanya, sebelum melepaskan cengkeramannya dan berdiri. "Reza belum memutuskan apa yang akan dilakukan denganmu. Tapi sejujurnya, aku ingin sekali melihatmu mati perlahan-lahan." Ia memberi isyarat kepada dua penjaga di belakangnya. Tanpa peringatan, salah satu dari mereka menendang perut Kirana dengan keras. Kirana terbatuk, darah merembes dari sudut bibirnya. Tapi ia tetap bertahan, menahan rasa sakitnya. Ia tahu, menunjukkan kelemahan hanya akan membuat mereka semakin kejam. Saat Suro hendak melangkah keluar, tiba-tiba seorang anak buahnya datang tergesa-gesa. "Bos, ada kabar penting," katanya, suaranya terdengar panik. Suro mengerutkan kening, lalu melangkah keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kirana mendongak, mencoba mendengar percakapan mereka dari balik pintu. "Ada orang baru di jaringan kita," suara pria itu terdengar samar. "Namanya Sekar. Dia baru saja lolos dari ujian Reza." Jantung Kirana hampir berhenti berdetak.
Sekar, apa itu benar adiknya? Jika iya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah Sekar datang untuk menyelamatkannya, atau justru terjebak dalam permainan berbahaya ini? Kirana merasakan ketakutan bercampur harapan, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah pintu yang kini tertutup rapat. Jika Sekar benar-benar ada di sini, maka ia harus segera mencari cara untuk bertahan. Ia tidak boleh menyerah, karena sekarang, lebih dari sebelumnya, ia percaya bahwa adiknya akan menemukan jalannya ke tempat ini, dan saat itu terjadi, neraka akan jatuh di kepala musuh-musuh mereka. Sekar berdiri di balkon lantai atas sebuah gedung tua yang dijadikan markas sementara oleh Reza dan anak buahnya. Dari tempatnya, ia bisa melihat hiruk-pikuk dunia hitam di bawah sana, para bandar narkoba berbincang dengan broker gelap, anak-anak jalanan disuruh mengantarkan paket misterius, dan pecandu yang hilang arah bersandar di sudut gelap. Ini bukan hanya sekadar bisnis bagi mereka, ini adalah kerajaan dosa yang terus berputar tanpa henti. Tangannya mengepal erat di pagar besi berkarat. Amarahnya mendidih, tapi ia tahu bahwa ia tidak boleh gegabah. Ia harus menemukan Kirana sebelum bertindak. Namun, waktu semakin menipis, dan kehadirannya di sini bukan lagi sebuah rahasia. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan penuh selidik dari para anak buah Reza, seolah mereka tengah menunggu momen di mana ia melakukan kesalahan. Sekar, suara Reza memecah lamunannya. Pria itu berjalan mendekat dengan ekspresi puas. Aku punya tugas baru untukmu. Tunjukkan padaku bahwa kau memang layak berada di sini. Sekar berbalik, menyembunyikan kegelisahannya di balik sorot mata dingin. Tugas apa? Tanyanya singkat. Reza tersenyum licik dan melangkah lebih dekat. Ada seorang pejabat yang mencoba mencampuri urusan kami. Dia harus disingkirkan. Malam ini, dia akan berada di sebuah klub malam di pusat kota. Aku ingin kau menyelesaikan ini sendiri, katanya, lalu menyerahkan sebuah pistol kecil dengan peredam suara. Anggap saja ini sebagai tes terakhir. Sekar mengambil pistol itu, merasakan dinginnya logam di telapak tangannya. Ia tahu ini bukan sekadar ujian, tapi juga perangkap. Jika ia menolak, ia akan dicurigai. Jika ia menerima dan gagal, nyawanya yang akan jadi taruhan. Tapi yang lebih buruk, ini akan semakin mengikatnya dalam jaringan ini, menjauhkan dirinya dari misi sebenarnya, menyelamatkan Kirana. Dalam diam, ia memasukkan pistol itu ke dalam saku jaketnya. Baik, katanya, suaranya tetap datar. Kapan aku harus bergerak? Reza tertawa kecil. Sekarang, katanya, menepuk bahu Sekar. Jangan mengecewakanku, Sekar. Aku punya harapan besar padamu. Saat Sekar berbalik dan berjalan menuju pintu keluar, pikirannya berpacu. Ia harus menemukan jalan untuk keluar dari situasi ini tanpa kehilangan kepercayaan Reza. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membunuh orang tak bersalah. Malam ini, ia akan memainkan permainannya sendiri, dengan caranya sendiri. Dan mungkin, ini juga bisa menjadi celah untuk menemukan di mana Kirana dikurung. Klub malam itu berdenyut dengan musik yang menggema, lampu-lampu berwarna menari di antara kerumunan orang-orang yang tertawa dan menenggak minuman keras. Di sudut ruangan, Sekar duduk dengan tenang di balik meja VIP, mengenakan gaun hitam ketat yang diberikan oleh anak buah Reza sebagai penyamaran. Mata tajamnya menyisir setiap sudut ruangan, mencari target yang harus dihabisi, seorang pejabat yang, menurut Reza, mengganggu bisnis mereka. Di seberang ruangan, pria itu duduk bersama dua pengawal berbadan besar. Wajahnya tampak santai, tak menyadari bahwa nyawanya sedang dipertaruhkan malam ini. Sekar menghela napas pelan. Jika ia benar-benar menarik pelatuk, itu berarti ia sudah menjadi bagian dari dunia kotor ini. Tapi jika ia gagal, Reza akan mencurigainya, dan itu bisa membahayakan misinya menemukan Kirana. Tangannya menyentuh pistol kecil di dalam clutch bag-nya. Ia harus mencari cara lain, sesuatu yang bisa menggagalkan misi ini tanpa membuatnya terlihat seperti seorang pengkhianat. Ia melirik gelas wine di atas meja, lalu ide itu muncul di kepalanya. Dengan gerakan anggun, ia berdiri dan berjalan menuju bar, sengaja menabrak salah satu bartender hingga menjatuhkan nampan minumannya. Maaf, katanya sambil tersenyum. Bartender itu tampak tergesa-gesa, tidak memperhatikannya lebih lanjut. Dalam sekejap, tangan lincah Sekar bergerak, menuangkan sedikit bubuk kecil dari cincin beracun yang ia sembunyikan ke dalam salah satu gelas wine. Tak cukup untuk membunuh, hanya membuat pria itu kehilangan kesadaran beberapa saat.
Dengan langkah percaya diri, Sekar membawa gelas itu ke meja targetnya. "Permisi, Pak, ini dari seseorang yang mengagumi kerja keras Anda," katanya manis. Pejabat itu tertawa, mengira dirinya baru saja mendapat perhatian dari seorang wanita cantik. Tanpa ragu, ia meneguk minuman itu hingga habis. Sekar tersenyum tipis, lalu kembali ke mejanya. Tak butuh waktu lama, pejabat itu mulai berkeringat, tangannya gemetar, lalu kepalanya terhuyung-huyung ke depan sebelum tubuhnya ambruk ke meja. Kepanikan pun pecah. Pengawalnya segera membopongnya keluar, sementara Sekar berpura-pura ikut terkejut. Di kejauhan, ia melihat salah satu anak buah Reza menatapnya, lalu mengangguk puas. Sekar telah lulus ujian ini, tanpa harus menodai tangannya dengan darah orang tak bersalah. Saat keluar dari klub, ponselnya bergetar. Pesan singkat dari nomor tak dikenal muncul di layar, ***, aku tahu siapa kau sebenarnya. Dan aku tahu di mana Kirana. Jika kau ingin menemukannya, temui aku di dermaga tua pukul 3 pagi. ***. Jantung Sekar berdegup kencang. Ini bisa jadi jebakan, atau bisa jadi satu-satunya harapan untuk menemukan kakaknya. Malam ini, permainan semakin berbahaya. Tapi apapun risikonya, ia siap menanggungnya. Angin malam menusuk kulit Sekar saat ia melangkah di atas papan kayu dermaga tua. Air laut yang gelap beriak pelan, mencerminkan cahaya bulan yang samar. Jam di tangannya menunjukkan pukul 3 pagi, waktu yang disepakati dalam pesan misterius yang ia terima. Matanya awas, mengamati setiap sudut, setiap bayangan, setiap kemungkinan jebakan yang bisa saja telah disiapkan musuh. Di kejauhan, ia melihat sosok berjubah hitam berdiri di bawah lampu dermaga yang berkedip-kedip. Sekar merapatkan jaketnya dan melangkah mendekat, satu tangan sudah siap di pinggang tempat ia menyimpan pisau kecil sebagai jaga-jaga. "Siapa kau?" tanyanya tajam, suaranya tetap tenang meskipun hatinya waspada. Sosok itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang penuh luka bekas pukulan. "Namaku Aryo, aku dulu orang kepercayaan Reza, sampai aku tahu betapa busuknya dia," katanya pelan. "Dan aku tahu di mana kakakmu ditahan." Mata Sekar membulat. "Di mana Kirana?" desaknya. Aryo menghela napas panjang. "Di sebuah gudang di luar kota, dijaga ketat oleh anak buah Suro. Tapi dengar, Reza mulai curiga padamu. Dia bukan orang bodoh. Kalau kau terus main dua kaki, kau akan berakhir seperti aku, hampir mati karena pengkhianatan." Sekar mengepalkan tangannya. Ia tahu waktunya semakin menipis. Jika Reza mulai curiga, itu berarti keselamatannya juga terancam. Tapi lebih dari itu, Kirana mungkin tak punya banyak waktu lagi. "Bawa aku ke sana," katanya tegas. Aryo menggeleng. "Tidak bisa. Kalau kau masuk begitu saja, itu bunuh diri. Kita harus punya rencana." Sekar menghela napas dalam. Ia tidak punya waktu untuk rencana yang terlalu lama. Tapi ia juga tahu Aryo benar, ia tak bisa bertindak gegabah. Ia menatap laut yang bergelombang di hadapannya, sementara pikirannya berpacu. Dalam gelapnya malam, ia sadar satu hal, saat fajar menyingsing, ia akan bergerak. Dan tak peduli berapa banyak musuh yang menghadangnya, ia akan membawa Kirana pulang, atau mati dalam usaha itu. Fajar baru saja menyingsing, membawa cahaya rembulan yang memudar, digantikan oleh warna jingga yang membakar langit. Sekar berdiri di depan gudang tua yang terletak di luar kota, berselimut kabut tipis yang menambah kesan menyeramkan. Gudang itu tampak kosong, tetapi Sekar tahu, bahwa di dalamnya terdapat lebih dari sekadar tumpukan barang. Di balik dinding-dinding berkarat itu, ada harapan yang harus ia selamatkan, dan ada bahaya yang harus dihadapi. Aryo sudah menghilang sejak beberapa menit yang lalu, berbaur dengan bayang-bayang untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Sekar tahu dia harus bergerak cepat. Ia menatap pintu gudang yang terkunci, lalu berjongkok di dekat tumpukan barang untuk mencari celah. Dalam diam, ia meraba dada jaketnya, tempat ia menyembunyikan sebuah kunci yang ia peroleh dari Aryo semalam. Hatinya berdetak keras, mencocokkan detakan jam yang terdengar bergema. Setiap detik terasa begitu panjang. Sekar meraih kunci itu, memasukkannya ke dalam lubang kunci yang berkarat. Suara klik yang lemah itu hampir tidak terdengar, namun cukup bagi Sekar untuk merasa harapan mulai tumbuh. Begitu pintu terbuka, ia bergegas masuk, menahan nafasnya untuk mendengarkan setiap suara, setiap langkah yang bisa menandakan kedatangan musuh. Di dalam gudang, suasana sepi. Hanya ada cahaya samar yang menyusup dari celah-celah atap,
menyinari jejak-jejak kotoran di lantai. Di salah satu sudut, Sekar melihat sosok terikat, tubuhnya kurus, dengan rambut yang terurai panjang dan kusut. Kirana, Sekar menahan napasnya, hampir tak percaya. Kakaknya ada di sana, dalam keadaan yang lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Segera, ia berlari ke arah Kirana. Kirana, suara Sekar pecah. Tanpa menunggu, ia mulai melepaskan ikatan yang mengikat tangan kakaknya, melihat luka-luka di tubuhnya, dan rasa sakit yang tercermin dari wajah Kirana. Tetapi begitu ikatan terlepas, Kirana membuka matanya, menatap Sekar dengan tatapan yang penuh kelelahan dan kebingungan. Kirana, ini aku, Sekar. Aku datang untuk membawa kau pulang, kata Sekar dengan suara penuh keharuan. Tetapi, alih-alih tersenyum, Kirana malah menatapnya dengan tatapan kosong. Sekar, aku tidak bisa keluar dari sini. Mereka akan. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar mendekat dari luar. Sekar menatap Kirana dengan cemas. Tidak ada waktu untuk bicara, kita harus pergi sekarang, katanya dengan cepat. Mereka berdua berdiri, tetapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, pintu gudang terbuka lebar, dan bayangan Suro muncul di sana, diikuti oleh beberapa orang bersenjata. Sekar, kata Suro dengan suara dingin. Kau tahu apa yang akan terjadi jika kau mencoba melarikan diri, bukan? Sekar menatapnya tajam, hatinya bergejolak. Tetapi satu hal yang ia tahu, di luar sana, kebebasan dan keselamatan Kirana hanya bisa diraih melalui pertarungan. Dan malam ini, ia akan melawan apapun yang menghalangi mereka.